Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim, amma ba'du. Hadratul kiram, para alim ulama, wabil khusus Ustadzinal kiram wal muhtaram Bapak Dr. Kiai Haji Hasyim Musyadi yang insyaallah masih dalam perjalanan. Wabil khusus Aidan Bapak Bupati Kerawang atau yang mewakilinya, yang saya hormati unsur musbidah, para tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda, tokoh politik. Alhamdulillah di sini juga hadir Ketua PKB Bapak Haji Jas katanya. Kemudian yang saya hormati dan yang saya muliakan jajaran Muhtasar PCNU Kabupaten Kerawang. Yang saya muliakan juga Rais Surya PCNU Kabupaten Kerawang beserta jajarannya. Yang saya hormati para Rais dan Ketua MWC se-Kabupaten Kerawang, hadirin wal hadirah yang mohon maaf tidak bisa saya sebutkan satu persatu, namun yang jelas tidak mengurangi rasa hormat dan rasa takdim dari kami. Untuk mengawali sambutan ini, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas rahmat, nikmat dan hidayahnya yang telah dilimpahkan kepada kita sekalian, sehingga pada malam hari ini kita dapat bermuajah dalam rangka menghadiri Lailatul Ijtima', yang mana Lailatul Ijtima' ini merupakan tradisi agama yang memang hanya NU yang memilikinya. Saya rasa ormas lain mungkin gak ada. Namun marilah kita berdoa mudah-mudahan apa yang tengah kita selenggarakan pada malam hari ini senantiasa mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala dan dicatat sebagai amal ibadah yang dapat menghantarkan kita nanti di yaumul qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam mudah-mudahan tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, kepada keluarganya, kepada sahabatnya, dan kepada para pengikut-pengikutnya ila akhir zaman. Hadirin para alim ulama beserta segenap undangan yang kami muliakan, sebagaimana kita maklumi bersama bahwa Lailatul Ijtima' sebagai tradisi keagamaan khas warga Nahdien dalam sejarahnya sejalan dengan makna harfiah adalah pertemuan atau perkumpulan, kata ketua penitia tadi, di malam hari, di mana yang digagas oleh para pendiri dan para alim ulama pendahulu kita di lingkungan Jam'iyah Nahdlatul Ulama biasanya dilaksanakan pada malam tanggal 15 Hijriah. Untuk apa Lailatul Ijtima'? Lailatul Ijtima' itu pada waktu itu untuk merespon dan mencari solusi serta memberi petunjuk terhadap persoalan-persoalan keagamaan yang timbul dalam dinamika perkembangan umat dan sosial masyarakat secara umum. Dalam perkembangan selanjutnya, Lailatul Ijtima' menjadi bagian yang tak terpisahkan dari program rutin Jam'iyah Nahdlatul Ulama. Kalau di Jawa Timur, Lailatul Ijtima' itu dilaksanakan hampir setiap malam Jumat. Biasanya diawali dengan membaca surat Yasin, kemudian tahlil, tahmid,
Dan setelah itu barulah dibuka diskusi-diskusi kecil, tentu membahas tentang ilmu agama atau tentang keaswajahannya atau yang lain-lain. Oleh karena itu, malam ini saya merasa bangga sekali karena dan memberi apresiasi yang setinggi-tingginya terhadap teman-teman panitia, terutama terhadap ketua panitia penyelenggara malam Lailatul Ijtima pada malam hari ini, karena beliaulah yang memberikan motivasi dan memberikan semangat untuk teman-teman yang lain sehingga terselenggara acara semewah ini. Dan ini saya tidak berlebihan barangkali kalau saya sekali lagi berterima kasih dan menjunjung tinggi memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya terhadap Al-Mukarram Haji Uyang. Karena apa? Karena yang saya tahu selama 10 tahun saya ada di kepengurusan NU, baru malam ini kita PJNU mengadakan Lailatul Ijtima. Oleh karena itu, untuk ke depan saya memohon agar 3 bulan sekali PJNU Kabupaten Karawang harus mengadakan Lailatul Ijtima. Tentu yang dibahas bukan lagi hanya sekedar keaswajahan atau bukan lagi terbatas pada internal keorganisasian, tetapi pembahasannya perlu kita perluas lagi dengan isu-isu aktual yang berkembang di masyarakat masa kini. Terutama misalkan ada isu-isu nasional baik yang berdimensi politik, budaya, atau ekonomi atau isu-isu yang lain. Tetapi perlu disadari bersama, ini mumpung ada Rois dan juga ada Mukhtasar, karena biasanya di NU itu sering kali salah kaprah. Kalau kita ajak untuk berdiskusi atau sharing tentang isu-isu nasional, contohnya masalah isu buruh atau isu perbudakan atau isu-isu premanisme, biasanya teman-teman di NU itu kurang interest, kurang tertarik para kiai. Tetapi sebaliknya, kalau kita sentil aja dengan isu-isu, misalkan ada orang yang mempunyai istri 4 atau lebih, mereka langsung interest. Yang lebih lucunya lagi, bukan penyimpangannya yang mereka ingin tahu, akan tetapi mereka caranya yang ingin tahu. Sampai-sampai saya sering mengajak teman-teman, ya demi kondusivitas keluarga, marilah kita yang ada saja yang kita nikmati. Kecuali ada syarat, kalau nanti roisnya nambah baru kita rame-rame nambah. Hadirin para undangan yang kami muliakan, ada 2 hal yang kami harapkan dalam melaksanakan kegiatan Lailatul Ijtima pada malam hari ini. Yang pertama, dengan momentum semangat tradisi Lailatul Ijtima, kita dapat bersilaturahim dan memperkokoh basis kultural keagamaan kita yang di masa lalu hingga saat ini sudah terbukti menjadi benteng kekuatan yang kokoh dan tangguh bagi jamaah Nahdlatul Ulama. Artinya, Nahdlatul Ulama hadir sebagai organisasi sosial keagamaan senantiasa berperan penting di tengah-tengah kehidupan masyarakat. Nahdlatul Ulama tetap eksis, tidak lapuk oleh dinamika perubahan zaman. Nahdlatul Ulama hadir, tidak pernah surut oleh perubahan rezim politik, meskipun terkadang hanya menjadi pendorong mobil mogok atau menjadi kayu bakar bagi hajat pihak lain. Namun, terlepas dari dinamika pasang surutnya Nahdlatul Ulama sebagai jamiah sebagaimana digambarkan di atas, kita yakin
Nahdlatul Ulama sebagai jamiah tetap kokoh dan tangguh karena dibangun atas kekayaan tradisi dan basis kultural keagamaan yang kuat yang kita pelihara dan kita rawat bersama, antara lain dengan memperkokoh tradisi Lailatul Ijtima sebagai wadah silaturahim warga Nahdien. Harapan yang kedua, melalui kegiatan Lailatul Ijtima ini, kita berharap dapat menjadi bagian dari cara kita untuk selalu terbuka terhadap kemungkinan-kemungkinan peran baru bagi Nahdlatul Ulama dalam berkhidmat yang lebih maslahat dan bermanfaat bagi umat. Karena itu, terkait dengan dua harapan di atas, kami atas nama PJNU Kabupaten Karawang dengan segala hormat memohon kepada yang pertama Dr. Kiai Haji Hasyim Muzadi nantinya, dan yang kedua kepada Rois Suriah yang insya Allah sebentar lagi akan memberi mau'idah hasanah dan pencerahan untuk membangun kembali spirit dan semangat berkhidmat bagi warga Nahdien, khususnya di Kabupaten Karawang, agar kami tetap mampu berkiprah dan berperan di tengah-tengah kehidupan sosial masyarakat. Tentunya dengan tetap berpegang teguh pada komitmen sikap Nahdlatul Ulama yang tawasud, tasamuh, tawazun, dan iktidal, yakni sikap moderat, toleran, berimbang, dan berkeadilan, serta mampu memelihara dan menjaga nilai dan tradisi lama yang baik dengan senantiasa membuka kemungkinan terhadap inovasi-inovasi baru yang lebih baik. Al-muhafadzah ala qadimis sholeh wal ahdu bil jadidil aslah. Saya kira sambutan ini cukup sampai di sini. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf atas segala kekurangannya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.